Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program GTA Gak Tahu Apa. Jadi tim redaksi apahabar.com akan mengulas di episode kali ini tentang teka-teki ataupun prahara terkait dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ya kalau mungkin sobat Apahabar sudah membaca ya mungkin di belakangan ini Syahrul Yassin Limpo jadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat. Cuman yang menarik selain kasusnya yang mungkin hari ini masih menggantung ya karena memang KPK belum mengumumkan secara resmi. Tapi di sisi lain juga ada sisi soal pemerasan yang hari ini bergulir di Polda Metro Jaya. Nah hari ini kita bahas dengan redaktur apahabar.com dengan Bang Pramirvan. Yoi Bang. Jadi kita coba bahas soal mentan SYL nih, hari ini kan ramai banget nih Bang. Siap. Salah satunya selain mungkin dulu sempat ada pemeriksaan mentan di KPK, jadi mentan juga kemarin sempat ke Polda Metro Bang. Jadi salah satunya adanya dugaan pemeriksaan pemerasan, katanya si mentan SYL itu diperas sama salah satu pimpinan KPK. Nah menurut abang gimana bang? Di tengah bergulir kasus korupsi tiba-tiba ada kasus pemerasan nih di menteri sekaligus menteri ya. Sebetulnya kalau di Polda sendiri ya, kalau kita melihatnya gitu kan, ada dua yang mungkin akan kita tunggu gitu hasil pemeriksaannya seperti apa, dari yang senjata dulu ya. Betul. Oh iya betul, 12 senjata ya? Ya 12 senjata yang kita kira juga itu terlalu banyak lah ya buat di salah satu di rumah menteri terdapat 12 senjata api. Itu juga jadi satu pertanyaan yang besar gitu ya. Buat apa menteri sebanyak itu gitu kan. Yang kedua juga yang lebih menarik lagi yang adalah pemeriksaan tadi yang pernah kita buat juga, pernah kita terbitkan juga, soal adanya pemeriksaan ajudannya ya. Ajudan dan supirnya. Betul. Itu terkait dengan pemerasan katanya. Iya, pemerasan. Kabarnya seperti itu kan. Jadi saya kira ini kayak benang kusut lah ya. Ini ada benang kusut antara dua pihak lah ya, Menteri Pertanian dan juga dari KPK tentunya ya. KPK lah ya. Jadi ini yang bakal kita telusuri lah. Karena dugaannya ini memang ibaratnya ini ada dugaan kasus korupsi, pemerasan itu berkaitan sama mungkin meredam ya. Ya, artinya meredam kasus ya. Artinya ada suap di dalam kasus korupsi, nah ini juga janggal. Dan hari ini juga ini kan diam-diam Bang, proses pemeriksaan ya kan? Ya. Semua nggak ada yang tahu dan tiba-tiba ketika udah mulai naik ke permukaan jadi sorotan publik, Satu-satu dikeluarin. Satu-satu mulai dicicil ke publik kan. Semuanya dicicil. Mulai dari pemerasan, terus tiba-tiba ada penggeledahan, makanya ditemukan ada 12. Mungkin dia penggemar PUBG kali Bang ya. PUBG. Jadi memang dia mengkoleksi senjata. Nah, ini juga masih bergulir sih kemarin itu diambil sama Mabes Polri gitu. Mabes Polri, cuman memang sampai sejauh ini belum tahu nih ada izinnya atau enggak. Jadi agak menarik memang soal mentan SYL, apalagi dia kan sempat dikabarkan menghilang di luar negeri kan. Di Spanyol di Spanyol ya. Itali juga. Di Itali, di Spanyol, dan kemarin itu ya informasinya kan dari Sahroni itu, dari Bendahara Umum Nasdem kan bilangnya kan mau pulang di besokannya kan, dan ternyata kemarin tuh langsung pulang tanpa informasi resmi, dan katanya juga Nasdem juga kaget karena tiba-tiba datang katanya. Jadi memang mentan SYL ini kemarin akhirnya mengakui Bang, diperiksa sama Polda Metro Jaya soal kasus pemerasan. Jadi kan kemarin itu selain tadi ya sopir, terus ada ajudan dan dia juga sempat diperiksa. Katanya sempat 3 kali diperiksa sama Polda Metro Jaya yang berawal dari pengaduan masyarakat nih. Jadi masyarakat ini nih yang kadang-kadang jadi bias ya. Siapa yang mengadukan kan memang ya dilindungi lah ya identitasnya. Cuman ini ada proses pemerasan ini kan menarik ya. Seorang menteri katakan diduga diperas oleh pimpinan KPK. Nah ini dugaannya larinya kemana-mana Bang. Jadi kan pimpinan KPK kan terbatas ya, ada Firly, ada Nawawi, ada 5 lah, kolektif kolegial sistemnya kan. Nah ini bisa nggak seorang pimpinan KPK itu memeras untuk meredam kasus, kan nggak boleh Bang ya? Ya, maksudnya gini ya, dari awalnya sih kalau analisa gua ya, ketika dari pihak Limpo, artinya kan ini ada mencoba memberikan suap. Betul. Tapi karena entah, kita kan nggak tahu ya ini transaksinya seperti apa. Argonya nggak pas. Iya, mungkin bisa jadi. Ya. Atau bisa juga jadi udah ditawarin. Betul. Tapi karena tekanan publiknya kasus ini terlalu tinggi, artinya udah nggak bisa diapa-apain lagi dalam terlanjur bocor lah ya. Ya, udah terlalu, mungkin nggak akan naik ya soal pemerasan ini. Tapi ketika ini jadi naik atau jadi bom sendiri buat KPK ya, gua kira sih ini karena udah telanjur di TSK kan gitu ya dalam tanda kutip kan.
Karena kemarin juga tiba-tiba muncul Bang. Ini kan memang muncul berkas begini Bang. Kop surat ini. Ya. Kop surat soal pemberitahuan penetapan tersangka Syahrul Yassin Limpo. 29 September lah ya. September. Ah. Dan ini pun sebetulnya menginformasikan bahwa salah satunya itu penetapan tersangkanya itu dikabarkan ke presiden. Karena kan salah satu pembantunya kan Ya. si SEL ini. Tapi memang ini kemarin tuh belum jelas karena KPK belum ngumumin secara resmi kan. Ya. Tapi bergulir selain pemeriksaan di KPK, ternyata di Polda Metro juga rame soal Ya. bagaimana dia punya senjata, tiba-tiba dia pemerasan gitu kan. Karena dia itu tadi lah ya, gua kira sih kayak karena nggak masuk lah ya operasinya. Entah benar atau tidak ya, ada dugaan pemerasan untuk meredam kasus, cuman ya itu dugaan-dugaan yang muncul di benak publik dan itu harus dijawab sama KPK ya. Ya, yang bisa menjawab ya KPK, pihak Limpo dan supir bajai mungkin lah ya. Itu yang bisa tahu dan Tuhan lah ya kan. Betul. Jadi ini yang menarik sih. Sebetulnya ini jadi kayak counter attack lah ya, serangan balik dari Limpo gitu ya. Ketika dia nggak bisa ngamanin atau dia diklaim dimintain duit sama pimpinan KPK, ternyata nggak tahu kita bergulir seperti apa, tiba-tiba ini dikeluarin lah barangnya tuh satu-satu kan. Betul. Ada pemeriksaan Polda dari ajudannya sama sopirnya. Betul. Jadi memang orang dilihat bahwa ini tuh orang-orang terdekatnya Limpo lah ya. Orang yang setiap hari itu pasti melekat sama Limpo. Si sopirnya pasti circle satunya. Jadi ring satunya lah. Tapi kemarin juga dari KPK sendiri memang sudah menepis Bang dan membantah nggak ada sih sebetulnya pemerasan mental Limpo. Mungkin ngaku lah ya. Iya. Bukan maksudnya soal ini lah ya. Betul, karena ini terlanjur udah bocor ke publik. Jadi publik juga wajar kalau mempertanyakan benar atau tidak sih. Walaupun sudah ada bantahan kan wajar juga publik untuk skeptis lah ya. Skeptis bahwa ini udah ditepis katanya kan. Ya kita sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan pimpinan KPK katanya. Karena kan boro-boro nerima duit ya. Ketemu orang berperkara nggak boleh. Nggak boleh. Secara aturan ya. Ya secara aturan nggak boleh. Tegas kalau yang bermasalah berperkara bertemu dengan pimpinan KPK itu udah ada di undang-undangnya ya. Jadi memang ketentuan perundang-undangan nggak membolehkan seorang pimpinan itu, apalagi penyidik itu cawe-cawe lah ketemu sama orang berperkara, walaupun memang si SEL ini kemarin masih terperiksa ya, masih saksi, dan kemarin ya soal ini juga belum tentu nih. Surat-surat tadi juga tuh yang soal pemberitahuan penetapan tersangka kan belum resmi diumumkan sama KPK. Nah ini juga yang kemarin menarik Bang. Selain memang tadi surat soal pemberitahuan tersangka, juga terbit juga surat panggilan kepada sopir yang tadi kan. Bahwa sopir dan ajudannya ini salah satu yang ingin dicecar sama penyidik di Bareskrim. Seperti apa sih bentuknya gitu kan? Seperti apa? Dia mengaku mengklaim diperas, tapi seperti apa bentuknya? Apakah ini benar? Kan yang digali kan sama polisi. Apakah nantinya salah satunya mungkin si sopir dan ajudan ini nganter gak nih gitu kan? Nganter gak atau nitipin barang gak atau nitipin sesuatu, uang atau bentuknya apa ke pimpinan KPK. Nah itu juga yang ingin diketahui sama ini juga. Cuman memang seiring berjalannya waktu, kemarin juga sempat dari Menko Polhukam nih Bang. Jadi KPK memang belum ada keputusan resmi, tapi tiba-tiba Mahfud MD itu mengumumkan. Jadi mirip Ali Fikri nih. Si Menko Polhukam. Sebetulnya kalau secara birokrasinya gua kira sih bisa aja ya. Kalau kita bicara bisa atau tidak gitu ya. Secara Menko Polhukam kan mengkoordinatori lah ya, membawahi. Tapi kalau secara etis dan tidak etis, ini yang baru pertama paling pertama ini yang pernah sejauh gua sepengalaman gua di KPK ini yang baru banget atau mungkin ini yang pertama ya. Ketika Menko Polhukam mengumumkan tersangka korupsi di KPK. Sebelum-sebelumnya belum pernah ada. Jadi emang ya Mahfud bisa dibilang beyond lah dia. Dia melampaui ya. Memang yang sudah ada dia bisa jadi cenayang ya. Dan kalau striker ini kayak Filippo Inzaghi lah ini Mahfud ini kan. Jadi offset lah, maksudnya secara etis itu nggak etis, tapi secara bisa atau tidak ya itu bisa. Katanya dia dengar kata informasi, walaupun sekarang kan KPK kan di bawah rumpun eksekutif nih. Ya bukan independen lagi kan. Artinya udah dibiayai negara. Ya biaya negara, dan ada informasi A1 lah mungkin dari dia juga mungkin ada informan-informan ya. Tapi juga nggak layak secara etis diungkapkan ke publik sebenarnya. Makanya kemarin juga
ketika si Mahfud MD ngebocorin gini juga disentil Bang sama Sahroni kan. Ya. Katanya dia mirip jubir KPK Iya, agak lucu ya. Iya. Serangan balik dari ya. Nasdem betul. Jadi ya udah saya kaget juga bahwa Pak Mahfud MD tiba-tiba jadi jubir KPK katanya. Ya. Sementara KPK belum ada keputusan resmi. Ya itu jadi memang Menteri SEL ini kan sebenarnya belum jadi tersangka lah secara definitif ya Bang. Cuman memang kan opini publik, sikap KPK-nya masih menggantung hari ini. Mahfud MD yang bocor ini kan jadi dagelan politik hari ini kan Bang ya. Artinya itu ya. Artinya betul. Apa ketika pihak kan menteri-menteri Nasdem ini belakangan sedang rajin lah ya, sedang rajin diperiksa KPK lah. Dalam tanda kutip sedang lagi disayang gitu sama KPK. Jadi apa ketika Nasdem bereaksi, loh ini kok penegak hukum, apakah ini murni hukum atau ini politisasi? Artinya kan ya nggak salah juga ketika ketua Nasdem Surya Paloh bereaksi seperti itu. Gua kira itu wajar lah ya. Wajar lah ya karena nggak lebih dari 3 bulan udah dua menteri yang digarap. Pertama sama sekjen Kuningan. lagi sekjen cuman digarapnya sama Kejagung ya. Cuman kan nilainya juga fantastis ya, melibatkan banyak orang, apalagi sekarang juga banyak kasus-kasus yang aliran-aliran ke banyak orang nih, jadi makin ini. Nah sekarang memang Nasdem juga ya dalam tanda kutip dibidik lah ya. Dibidik sampai nantinya resmi diumumkan tersangka. Nah hari ini memang ini kan jadi bola liar Bang di lapangan. Jadi bola liar, jadi masyarakat juga bingung nih sebenarnya kayak gimana sih? Dia kok belum tersangka tapi kok udah mundur? Iya. Harusnya kan secara resmi dulu. Betul, resmi dulu. Kalau memang dia yakin dia nggak bersalah ya udah pertahankan aja jabatan kan. Iya. Karena memang kan dia sudah menerima penghargaan. Pas kemarin ke Spanyol, ke Italia dapat penghargaan katanya kan? Iya. Apalagi terakhir SEL bilang dia memberi makan berapa ribu orang warga Indonesia. Tuh, kan bagaimana peran dia itu bermanfaat bagi masyarakat ya Bang ya. Menteri Pertanian lagi kan. Betul. Jadi kalau memang dia pede nggak bersalah kenapa harus mundur kan Bang, walaupun ya secara fakta hukum itu soal lain lah di pengadilan ya. Ya, yang memutuskan nantinya. Betul. Nah ini juga hari ini tuh muncul Bang, tiba-tiba ada foto menarik. Ini lebih menarik lagi menarik ya. Menarik. Ya ada seorang bapak-bapak pakai baju olahraga lah dengan orang dan terlihat sih ya menteri nih ya, tapi nggak pakai baju olahraga ya, nggak pakai ya. Ikutan Bang. Nggak ikutan ya. Ikutan. Artinya ini ada janji, maksudnya bukan janjian olahraga bukan janjian olahraga, tapi ada kopi juga, entah kopi atau air putih ya. Tapi mungkin ada 2 gelas yang di situ tersaji. Dan ada cemilan jagung ya itu Bang ya. Itu kayaknya ya. Jagung rebus ya. Oh iya jagung rebus. Jagung rebus kayak itu. Khas bapak-bapak lah ya. Bapak-bapak banget lah ya. Jadi emang kayaknya apa ya? Ini pertemuan ini tuh bisa direncanakan, bisa nggak direncanakan ya? Ya, tapi yang jelas nggak main bareng. Nggak main bareng. Jadi nggak bisa Ketua KPK Firly mengklaim kalau dia bermain bareng dengan calon tersangka pula lagi. Betul. Jadi memang ini yang hari ini meramaikan nih. Ketua KPK kan awalnya kemarin bilang nggak mungkin kata dia ketemu orang berperkara. Ya, karena si ketua KPK ini ngeklaim juga Bang kemarin itu pas konvers cuman ketemu menteri-menteri itu pas sidang kabinet doang. Selebihnya nggak pernah ketemu. Jadi nah ini berarti pertemuan apa ini? Ya ini yang perlu kita telusuri lebih lanjut lah ya. Maksudnya ini bisa minggu kemarin, bisa tahun lalu, bisa beberapa tahun lalu, 5 tahun lalu, tapi dalam konteks masalah atau kasusnya belakangan ini udah nggak etis lah. Betul. Dan ini melanggar. Betul. Ini melanggar aturan. Jadi kan publik mencocok logi lah Bang ya. Awal tuh bagaimana SEL ini mulai dibidik, tiba-tiba ada muncul isu pemerasan. Terus tiba-tiba hari ini muncul lagi soal foto ini. Nah, ini kan perlu diklarifikasi ya, seorang bapak-bapak berseragam olahraga ini dengan seorang mungkin pejabat setingkat menteri ketemuan yang mungkin entah di mana, ini salah satunya mungkin di lapangan badminton lah ya. Ada jagungnya ya 3. Ada jagungnya 3. Dan jagungnya 3 ini harus ditelusuri nih jadi saksi bisu dia kan. Sama gelasnya juga tuh. Pas. Dan ini ya mungkin kalau bisa direncanakan ya mungkin direncanakan Bang. Pasti direncanakan dong. Karena ini. Gelasnya ada 2. Iya. Kalau nggak direncanakan gelasnya pasti 1 kan. Pasti ada beliin teh manis atau apa kan gitu. Jagungnya udah disiapkan juga apa yang mau dibicarakan kan. Ini yang patut kita pertanyakan seperti apa gitu isi. Jadi memang pejabat publik lah katakanlah Firly ataupun SEL kan harus mempertanggungjawabkan Bang. Bagaimanapun ini kan salah satu pelanggaran sebetulnya, pelanggaran KPK pimpinan yang nggak boleh ketemu sama orang berperkara. Dan ini juga
jadi pertanyaan besar juga foto ini kan. Betul. Jagungnya beli di mana juga ini jadi pertanyaan. Saksi bisu. Bisa juga ditanya itu tukang Iya, betul. jagungnya kayaknya kan. Jadi ini sementara tadi kita teleponin tuh, reporter teleponin Firly Bahuri, semua pimpinan diteleponin dan Dewas juga diupayakan di telepon untuk konfirmasi. Ya. Tapi nggak ada yang jawab nih Bang. Nggak ada yang jawab lah ya. Apa ini kebiasaan juga ya di KPK itu sulit-sulit menjawab konfirmasi kalau ada yang heboh-heboh begini ya? Ya sepertinya karena ini kan butuh waktu untuk mencerna seperti apa sih Betul. nih foto ini gitu ya kan. Dan ini memang pas banget di Momennya ya, momennya momennya. pas banget. Entah ini fotonya kapan ya kita belum tahu lah, nanti mungkin Firly-nya sama ataupun SEL yang konfirmasi, tapi momennya pas banget gitu. Di saat ada isu pemerasan antara pimpinan KPK dan mentan SEL muncul foto ini. Jadi memang Sebetulnya foto ini juga bisa memperkuat kalau kita lihat dari sisi limponya lah ya, Iya. menterinya ya. Ini bisa memperkuat kalau ada dugaan pemerasan itu dari kepada pimpinan KPK ke menteri ya, ini juga bisa salah satu petunjuk lah ya. Ya, ini bisa jadi petunjuk, ini bisa jadi pesan ya, message kalau bener gak sih pemerasan itu terjadi gitu Iya, kan. betul. Berarti kan ada komunikasi intensif antar kedua pihak gitu ya, antara Iya. KPK dan berperkara menteri ini ya, menteri SEL ini. Jadi gua kira foto ini ya harus diklarifikasi secepatnya gitu. Betul. Di saat Bahkan ini momen bisa jadi delik yang bisa diadukan ke Dewas ya, Dewan Ya, Pengawas ya. ya. Karena kan ini satu pelanggaran juga yang bisa dilihat lah apakah ini sebagai dugaan yang bisa nanti dibuktikan atau enggak kan. Tapi ini bisa jadi ini karena memang ketemu antara dua pejabat negara ini kan tiba-tiba gak mungkin dong Mentan tiba-tiba datengin Firly itu kan, Sedang dia lagi main main bulu tangkis, badminton katanya ya. di wilayah Jakarta Barat katanya ya. Ya. Kalau ke Jakarta Barat tiba-tiba nemuin kan janggal lah, tiba-tiba masa ngomongin gak jelas kan, pasti ngomongin sesuatu yang mungkin ya setingkat pejabat negara lah, obrolan mereka lah setingkat level itu. Kalau kita bandingkan sama kasus yang ketua KPK yang mengundurkan diri itu, yang dapat tiket Formula One. Oh ini Lili Pintauli Ya. Siregar ya. Ya oke yang Lili yang cuma sekedar dia terima tiket Mandalika. tiket ya Mandalika aja dia langsung Semundur. Mundur. Tapi desakannya juga waktu itu memang tinggi karena ya KPK itu kan wujud lembaga yang berintegritas. ya. Jangan sampai ada pelanggaran etik tapi tiba-tiba kalau ada pimpinan yang enggak berintegritas ya itu jadi presiden yang buruk kan. Ya, Termasuk ini kan. Benar Masuk atau ini enggak salah harus satunya. diklarifikasi nantinya sama Firly dan Mentan SEL. Jadi itu Bang. Jadi memang upaya tim redaksi sampai sejauh ini bagaimana Bang untuk bagaimana running terkait dengan kasus korupsinya, pemerasannya dan kasus senjata Senpi-nya ini nih kan, menarik 3 kasus nih. Jadi fokusnya ya benar, fokusnya tuh yang paling sekarang kita kejar itulah ya, tadi yang 3 tadi Sapa bilang soal Senpi, soal pemerasan sama soal kasusnya kan. Yeah. Ini yang bakal bergulir ke depannya gitu ya. Seminggu ke depan bagaimana reaksi Jokowi yang gua kira Jokowi juga kayak dia acting tapi kurang bagus sih gitu actingnya. Castingnya lolos iya, gitu ya. ketika ditanya soal bagaimana Mentan mau mengundurkan diri tapi dia bilang jangan berandai-andai gitu kan, kata Jokowi kemarin tegas. Yang ternyata kontak nomor malah yang bukan hilang di Eropa kan gitu. Nah, itu yang mestinya juga sepertinya gitu ya. Presiden ini kayak mensiasati kasus ini tuh terlihat seperti Dia nggak tahu apa-apa ya. Ya, seperti dilangkai sama bawahan-bawahannya gitu. Jadi yang penting ya seolah-olah Jokowi itu nggak tahu apa-apa, padahal ya kalau merujuk dari surat tadi kan Ya, udah dari tanggal ada. 29. Bahkan Semuanya jelas. tanggal 26 September itu surat itu udah Ya, tapi statement Jokowi sejauh ini aman-aman aja gitu. aman-aman aja dan ya dia nggak mau berkomentar jauh lah. Ya, Ya walaupun kemarin juga si SEL udah ngasih surat pengunduran diri ke Jokowi, tapi belum ditemuin nih Bang. Masa? Belum ketemu antara Jokowi dan Mentan SEL. mungkin alamatnya. Jadwalnya padat Oh, katanya. jadwal, ya. Masa antara presiden dan menteri Padahal ngatur waktu aja ribet mudah aja banget lah ya, padahal mudah Iya. aja sebetulnya. Itu penanda bahwa ya mungkin takut juga Jokowi kali ya. Ya, Maksudnya itu kalau ketemu dimaknakan masyarakat wah ini pengen minta perlindungan ke presiden Ya, atau biasanya kan bisa gitu kan jadi. wacana-wacananya kan. ya. Itu sih Bang. Jadi memang kita upayakan 3 kasus yang diduga dilekatkan ke si Mentan SEL ini kita tetap ungkap dari tim redaksi apahabar.com. Oke Bang, terakhir closing statement untuk Mentan SEL ini bagaimana, karena hiruk pikuknya luar biasa menyita perhatian publik dari tim Apa Habar, bagaimana Bang? Untuk bagaimana mengupayakan tetap proses hukum tetap berjalan gitu ya. Di sisi lain memang banyak yang menyelubungi kan, ini tuh banyak
penghambatnya nih. Salah satunya juga pas penggeledahan juga ada yang obstruction of justice kan, yang menghilangkan barang bukti. Jadi yang gitu-gitunya kita coba mencerdaskan masyarakat bagaimana upaya Apa Kabar untuk menginformasikan kasus ini, Bang. Ya artinya kita fokus ke ya apa yang kita harus juga jangan lupakan adalah kasus intinya Mentan sendiri. Betul. Yang sampai saat ini kita masih meraba ya. Betul. Sebelah mana dia melakukan dugaan-dugaan korupsinya. Jadi seperti apa itu yang perlu kita jaga juga, kita fokuskan. Ya secara hukum kan dua alat bukti yang cukup ya. Dua alat bukti itu cukup untuk mentersangkakan orang ya. Ya, untuk bisa menjerat seseorang gitu. Jadi yang kita harus kawal adalah substansinya, bagaimana kasusnya berjalan, bagaimana ditersangkakannya seperti apa, terus aliran uangnya seperti apa, follow the money lah ya intinya. Betul, kan gitu. Nanti akan lari ke sana kan. Ya. Karena untuk memudahkan KPK juga. Jadi jangan fokus ke gimmick ya, Bang ya. Ya, seperti gimmick. Gua nggak tahu nih, dia katanya punya penyakit prostat, katanya di sono terhambat di Eropa, katanya berobat dulu karena stres kalau kata Saroni. Nah, itu juga mungkin masyarakat lebih fokus ke substansinya juga. Nanti kita juga dari segi media massa untuk mengoptimalkan sajian informasinya juga sesuai dengan substansi masalahnya utuh lah gitu. Oke, thank you Bang Pram. Jadi Sobat Apa Kabar, jadi kita harus kembali lagi fokus ke dalam proses hukum karena pejabat ini kan punya pertanggungjawaban kepada publik. Walaupun memang SCL juga sudah mengundurkan diri ya, tapi kita harus tuntut bahwa masa-masa pelanggaran ini, mungkin dugaan-dugaan pelanggaran ini dilakukan semasa MCL jadi menteri. Nah, ini juga bergantung bagaimana proses ini berjalan di KPK dan di Polda, dan mungkin soal Senpi itu ada di Mabes Polri. Ini tetap bergulir. Jadi nantikan berita-berita di apakabar.com. Di situs kita itu akan terupdate lagi perkembangan kasusnya. Sampai jumpa di GTA episode berikutnya. Bye-bye.